Yaman, orang pribumi itu nggak kayak lu. Orang pribumi yang mati dulu, kakek moyang pribumi yang mati melawan Belanda untuk kemerdekaan itu jutaan, nggak jadi pahlawan. Tapi nggak pernah ngomong-ngomong kakek gue pahlawan, kakek gue pahlawan. Nggak kayak lu, Yaman. Secuil aja yang ikut kontribusi dalam kemerdekaannya nyerocos melulu tiap hari di media. Seberapa sih secuil lo? Gue ditanya, kok ngeritik orang Yaman mulu, orang Cina gimana? Ya gue nggak punya nggak punya histori yang baik terhadap orang Yaman. Orang Yaman tuh kan ngeselin, di TV-TV aja ngeselin, ada Rizik, ada siapa yang Poel itu ngeselin gitu. Nah sementara kalau Cina gue nggak punya sejarah hidup yang tidak enak dengan orang-orang Cina. Ditambah lagi Nopel Mukmin juga yang ternyata diam-diam juga menyiapkan diri menjadi cawapres. Artinya apa? Seluruh agenda-agenda yang mereka nyatakan selama ini berjuang atas nama Islam itu runtuh dengan sendirinya. Bahwa ternyata memang terjawab yang selama ini dituduhkan kepada mereka, bahwa mereka hanya jualan agama untuk kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan, apa yang disampaikan oleh orang tua ini sungguh hal yang jujur, hal yang memang seharusnya disampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau dilakukan pembiaran secara terus-menerus, maka otomatis tidak akan ada perimbangan informasi yang sampai ke publik. Nah, bagaimanapun juga, suatu kesalahan yang terus-menerus didengar, maka itu akan cenderung menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang hanya sesekali diperdengarkan. Oleh karena itu, bagi saya juga punya kewajiban untuk meneruskan ini di kanal YouTube Tol Langit 9. Kenapa? Karena saya juga merasa punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh umat Islam, agar tidak terjebak dengan simbol-simbol yang diperlihatkan atau yang dipertontonkan oleh orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita akui sendiri secara kultur kita itu sangat menghargai yang namanya keturunan Arab, sehingga tampilan-tampilan yang seperti diperlihatkan oleh Nopel Mukmin itu bisa saja memang menipu masyarakat. Masyarakat menganggap Nopel Mukmin itu orang yang sangat paham agama, padahal kita tahu sendiri bahwa ngajinya saja belepotan, apalagi pemahamannya tentang agama Islam. Saya pastikan tidak dalam. Karena itu edukasi tentu harus terus-menerus dilakukan. Terlepas dari tuduhan-tuduhan orang-orang di luar sana yang selama ini kita sebut sebagai kadrung, kita ini dianggap baser dan seterusnya, itu tidak soal. Yang pasti bahwa apa yang kita lakukan ini demi untuk kepentingan masyarakat Indonesia, demi untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dari mereka para pengasong-pengasong khilafah yang menjadikan agama sebagai tameng, padahal orientasinya adalah politik. Bukti nyata bahwa orientasinya politik belum apa-apa sudah pecah. Misalnya bagaimana Anies Baswedan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa selama Pak Prabowo mau maju menjadi presiden, maka dia tidak akan maju. Tapi kan hari ini faktanya dia labrak kata-kata itu. Atau misalnya Egy Sujana yang dulunya memiliki agenda besar, bagaimana misalnya mendudukkan Prabowo, hari ini juga justru berpikir mau menjadi capres. Sekalipun kita tahu bahwa ini hanya kekecewaan mungkin terhadap Anies, mungkin bisa saja ada hal-hal yang
dia inginkan, tetapi Anies tidak memenuhinya sehingga dia kecewa. Ditambah lagi Novel Mukmin juga yang ternyata diam-diam juga menyiapkan diri menjadi cawapres. Artinya apa? Seluruh agenda-agenda yang mereka nyatakan selama ini berjuang atas nama Islam itu runtuh dengan sendirinya. Bahwa ternyata memang terjawab yang selama ini dituduhkan kepada mereka, bahwa mereka hanya jualan agama untuk kepentingan politik. Nah, yang kedua yang saya mau tegaskan di sini sebagai warga pribumi, kita tidak bermaksud rasis. Sekali lagi kita tidak bermaksud rasis. Tetapi harus saya tegaskan bahwa seyogianya seluruh anak-anak bangsa di Republik ini harus bangga dengan latar belakangnya sebagai warga lokal. Seperti yang disampaikan oleh orang tua itu, bahwa pada prinsipnya yang berjuang keras bagaimana kita melawan penjajah dari masa ke masa, yaitu leluhur kita. Dan tentu menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Jadi jangankan kita misalnya orang tua yang tadi saja itu kan sampai tidak pede bergaul dengan orang-orang Arab Yaman. Nah, bukan berarti bahwa orang Arab Yaman ini digeneralisir semuanya tidak baik. Tetapi faktanya akhir-akhir ini itu terjadi. Ya beda dulu memang. Orang-orang tua kita biasa bicara bagaimana keluesan warga-warga Arab yang masuk ke Indonesia berbaur dengan masyarakat. Nah, kalau kita lihat hari ini, mereka menganggap dirinya adalah makhluk yang paling mulia. Dan itu kelihatan dari hampir seluruh ceramah-ceramahnya, terutama pentolan-pentolan ex-FPI dan pengikut HRS ini, itu kan seperti itu. Menganggap dirinya orang yang paling suci sebagai suriat Nabi dan seterusnya. Padahal Nabi sendiri sudah membantah itu. Dan kita tahu sendiri kan, Nabi sendiri bilang, anakku pun kalau mencuri akan saya potong tangannya. Artinya apa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkotak-kotakkan orang, tidak pernah mengkasta-kastakan orang. Karena itulah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menghapus semua kasta-kasta yang ada. Karena itu dalam sejarah seorang budak, Bilal pun disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena ketaatannya dan keimanannya. Jadi ini juga saya tegaskan di sini, saya mohon maaf terpaksa buka-bukaan terkait soal ini. Anda bisa membantah atau siapa saja silakan membantah, munculkan ayat-ayat yang melegitimasi apa yang saya sampaikan ini keliru. Jadi dalam sejarah jelas sekali. Yang istimewa di mata Tuhan itu hanya satu, ketakwaannya hambanya. Hanya itu. Darah A, darah B, darah C. Ketika sudah berhadapan dengan yang namanya Tuhan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nol. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan orang tua ini saya kira patut kita apresiasi dan harus dijadikan sebagai motivasi terhadap seluruh anak-anak bangsa untuk bangga menjadi warga pribumi. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, kita tidak bermaksud rasis, karena rasis juga itu dilarang oleh agama. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pelajarannya kita ambil, bahwa kita harus berhati-hati dengan siapapun, terutama mereka para pengasuh khilafah yang menjual agama hanya karena kepentingan politik belaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.